Dia adalah Rudra, wujud penghancur dari Dewa Siwa, manifestasi dari amarah, kesedihan, dan cinta yang meledak menjadi satu. Dalam Siwa Purana, Skanda Purana, Linga Purana, dan Dewi Bhagawata Purana, dia digambarkan sebagai sosok yang mampu mengguncang tatanan kosmik itu sendiri. Dialah manifestasi murka Mahadewa, energi yang lahir ketika hati Siwa hancur melihat Sati memilih membakar dirinya dalam yajna ayahnya, Raja Daksha Prajapati. Pada masa ketika para dewa masih menata keseimbangan semesta, nama Daksha Prajapati dikenal sebagai leluhur kosmis manusia. Ia adalah putra Brahma yang bangga pada kedisiplinan, kemurnian kasta, dan kekuasaan atas setiap upacara suci. Namun di balik ketegasannya, tersimpan sifat yang kelak menimbulkan bencana. Kesombongannya terhadap siapapun yang berbeda darinya. Dari garis keturunannya, lahir salah seorang putri bernama Sati. Sejak kecil, Sati memiliki ketertarikan mendalam pada dewa yang tak pernah ia lihat secara langsung. Dewa Siwa, sang pertapa agung yang hidup jauh dari hiruk-pikuk para dewa. Sati tumbuh sebagai pemuja Siwa, menjalani tapa dengan tekad yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, termasuk oleh ayahnya sendiri. Ketika waktunya tiba, Dewa Siwa menerima cintanya. Pernikahan keduanya disaksikan oleh para makhluk suci, Yaksa, Gandarwa, dan para Gana. Dan dunia pun menyaksikan bersatunya dua prinsip yang kontras, keheningan tertinggi dan kesetiaan paling murni. Namun, pernikahan itu tidak pernah diterima oleh Prajapati Dasha yang menganggap Siwa sebagai makhluk di luar tatanannya. Siwa adalah pertapa kotor tanpa asal-usul yang jelas, bertelanjang dada, berlumur abu mayat dari tanah kremasi, tempat yang bagi Daksha hanyalah simbol kematian dan ketidakmurnian. Siwa bertandawa di kuburan, ditemani para buta, preta, pisaca, roh-roh liar yang tak tersentuh oleh kaum Brahmana. Sebagai bentuk penolakan, ia ingin mempermalukan Dewa Siwa. Daksha merencanakan sebuah yajna agung. Ia mengundang seluruh dewa, para rishi agung, dan penguasa lainnya. Tetapi dengan sengaja menghapus nama Dewa Siwa dari daftar tamu undangannya. Sati walaupun tidak diundang dalam yajna agung itu, sebagai anak yang berbakti, ia meminta izin kepada suaminya untuk datang. Sati datang tanpa Dewa Siwa, berharap ayahnya mengerti bahwa kedewasaan lahir bukan dari ritual besar, tetapi dari hati yang jernih. Namun Daksha tidak bergeser sedikit pun dari sikapnya. Ia menyerang kehidupan Siwa dengan kata-kata merendahkan. Bukan hanya menolak kehadirannya, tetapi menginjak seluruh nilai yang Siwa junjung. Di hadapan para dewa, Sati menyadari bahwa cinta dan kepercayaannya tidak lagi dapat ditempatkan di rumah kelahirannya. Dengan tenang, ia memilih melakukan yoga ageni untuk melepaskan tubuh fisiknya melalui api suci yajna. Ia ingin memutus hubungan dengan ayahnya secara total,
agar harga dirinya sebagai istri Dewa Siwa tidak dicemari oleh penghinaan yang ia dengar. Tubuh ini berasal dari ayahku, tapi jiwa ini milik suamiku. Dan seluruh ruang upacara terdiam menyaksikan apa yang terjadi di sana. Ketika berita kematian Sati mencapai Kailasa, Dewa Siwa larut dalam diam yang tidak pernah disaksikan oleh siapapun sebelumnya. Itulah kesunyian yang menandakan bahwa sebuah batas telah dilampaui. Dari kesunyian itu, dunia merasakan perubahan tekanan seakan seluruh elemen alam sedang menahan diri sebelum badai besar itu datang. Siwa kemudian melepaskan sehelai rambut gimbalnya ke tanah. Dari getaran itu lahirlah sosok Wirabadra, sosok yang dibentuk dari inti ketegasan Siwa. Ia adalah perwujudan kehendak Siwa untuk menegakkan keadilan ketika semua batas telah dilanggar. Wirabadra turun ke lokasi Yajna Daksa Prajapati. Di tempat yajna, bumi mulai runtuh, api suci padam. Para dewa ketakutan. Wirabadra mengamuk, membunuh raja-raja yang sombong. Dan dengan satu ayunan pedang, memenggal kepala Daksha Prajapati. Dan ketika semuanya sunyi, Siwa datang. Namun membawa kesedihan yang lebih berat dari sebuah pralaya. Ia menatap tubuh Sati yang telah hangus menjadi abu, menatap kehancuran yang diciptakan amarahnya sendiri. Siwa menatap awatarannya sendiri dengan lembut. Tenanglah Wirabadra, kembalilah kepadaku. Dalam sekejap tubuh itu berubah menjadi aliran cahaya, kembali larut, kembali menjadi bagian dari Siwa, di mana ia memang berasal. Siwa kemudian mengampuni para rishi yang bertobat, memberi Daksha kepala kambing sebagai pelajaran bagi dunia, dan berjalan membawa kesedihan. Dia larut dalam Siwa Maya, keheningan yang tak bisa didefinisikan. Sejak hari itu, dunia memahami satu hal. Ketika kebenaran dihina, ketika cinta dipijak, ketika kesombongan menguasai hati, Wirabadra akan selalu bangkit. Karena ia bukan sekadar makhluk, ia adalah keadilan yang bersumber dari jiwa Sang Mahadewa.